untuk pertemuan tutor kali ini kita bakal ngebahas tentang teori atom bagian pertama. Teori atom bagian pertama itu membahas tentang model atom klasik. Model atom klasik itu dibagi menjadi 3, yaitu model atom Dalton, model atom Thomson, dan model atom Rutherford. Yang pertama itu model atom Dalton. Itu dicetuskan pada tahun 1803. Nah, teori ini berdasarkan hukum Lavoisier dan hukum Proust yang menyatakan bahwa atom itu berbentuk seperti bola kejal. Nah, untuk teori atomnya sendiri, Dalton menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dan atom itu merupakan unsur yang berbeda yang memiliki sifat yang berbeda. Atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat sederhana. Nah, untuk reaksi dari teori atom Dalton itu sendiri, reaksi kimianya merupakan pemisahan atau penggabungan dari atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Karena ini merupakan teori model atom yang pertama, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu, Dalton merupakan orang yang pertama merumuskan gagasan atom berdasarkan pengamatan kuantitatif yang melibatkan kejadian kimiawi. Nah, sedangkan kekurangannya itu, Dalton itu tidak dapat menerangkan bahwa satu larutan itu dapat mengantarkan listrik. Nah, untuk model atom klasik yang kedua, kita bakal ngebahas tentang model atom Thomson. Nah, model atom Thomson itu menyatakan bahwa di dalam atom itu terdapat partikel elektron dan proton, di mana protonnya itu lebih besar daripada elektronnya. Nah, bisa kita lihat ya, di sini jumlah proton dan elektronnya itu menyebar merata. Dan untuk teori atom Thomson sendiri mengibaratkan bahwa atom itu seperti roti kismis. Nah, yang kedua, atom merupakan bola kejal yang bermuatan positif yang di dalamnya itu tersebar elektron bermuatan negatif. Nah, untuk percobaan teori atom Thomson itu, penelitian itu menggunakan tabung sinar katoda. Nah, sama seperti teori Dalton tadi, teori atom Thomson itu masih memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan sendiri. Nah, untuk kelebihan dari teori atom Thomson ini, dia membuktikan bahwa adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Oleh karena itu, atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, untuk kelemahannya sendiri, Thomson belum dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Nah, untuk model atom klasik yang ketiga itu tentang model atom Rutherford. Model atom Rutherford ini dinyatakan sekitar tahun 1910, di mana Rutherford menyatakan bahwa di dalam atom itu ternyata tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, untuk penggambaran dari teori atom Rutherford itu dapat kita lihat seperti gambar berikut. Nah, dari sini, ketika sinar alfa dipancarkan ke dalam atom, ternyata sinar alfa itu dipantulkan kembali, sehingga Rutherford itu menyimpulkan bahwa dari dalam atom ini ternyata ada partikel lain yang dapat memantulkan sinar alfa yang telah dipancarkan. Nah, dari percobaan ini timbullah sebuah pernyataan bahwa penembakan lempengan tipis dengan sinar alfanya. Nah, ini merupakan teori atom klasik yang ketiga. Nah, di sini itu masih terdapat kekurangan dan juga kelebihannya sendiri. Nah, untuk kekurangan dari model atom Rutherford ini, itu Rutherford sendiri itu belum dapat menjelaskan mengapa elektron yang satu yang jatuh ke dalam inti atom. Jadi dia belum tahu kenapa elektron itu bisa tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, untuk pembahasannya itu ternyata teorinya itu menyatakan bahwa kalau misalnya elektron tidak jatuh ke dalam inti atom, itu disebabkan
karena apabila elektron bergerak mengitari inti dan disertai pemancaran energi, maka lama-lama energi elektron akan berkurang dan lintasannya itu makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Untuk kelebihannya sendiri, teori atom Rutherford ini merupakan penemuan inti atom yang berada di pusat atom dan elektronnya itu berada di sekelilingnya. Nah, untuk elektronnya itu beredar mengitari inti atom pada jarak yang relatif jauh yang disebut dengan jari-jari atom. Nah, pembahasan yang kedua itu tentang model atau modern. Yang pertama itu teori kuantum atau Max Planck. Nah, teori kuantum ini menyatakan bahwa kuantitas energi terkecil yang dapat dipancarkan atau diserap dalam bentuk radiasi dinyatakan dengan rumus E sama dengan H dikali V. Nah, untuk V ini dapat kita sederhanakan persamaannya menjadi C per lambda. Jadi, jika kita substitusikan ke sini berarti E itu sama dengan H dikali C per lambda. Untuk keterangannya itu, E itu merupakan energi foton, H itu merupakan ketetapan dengan nilai 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule per second. Terus C-nya itu merupakan kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya ini juga ada ketetapannya. Terus lambda ini merupakan panjang gelombang. Nah, untuk V di sini itu merupakan frekuensi radiasinya. Berikutnya, teori Bohr tentang atom hidrogen. Teori atom itu menyatakan bahwa adanya peristiwa eksitasi. Peristiwa eksitasi ini merupakan loncatan energi pada kulit atom dari yang berenergi rendah ke berenergi tinggi. Terdapat juga peristiwa dieksitasi, yaitu memancarkan energi. Nah, untuk penggambarannya dapat kita lihat di sini. Ini pada inti atomnya itu terdapat proton dan neutron, di mana elektronnya ini tersebar di seluruh kulit atom. Bagian terluarnya itu merupakan kulit atom dan ini merupakan foton. Untuk menentukan berapa besar energi pada setiap subkulitnya itu ditentukan dengan rumus minus RH dikali 1 per N kuadrat, di mana N ini merupakan bilangan kuantum utama dan RH ini merupakan konstanta Rydberg dengan ketetapan 2,18 kali 10 pangkat minus 18 Joule. Selanjutnya yaitu bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan N, di mana bilangan kuantum utama ini menunjukkan tingkatan energi atau jumlah kulitnya. Yang kedua yaitu bilangan kuantum momentum sudut atau dilambangkan dengan L, yaitu yang menunjukkan bentuk orbitalnya. Sebagaimana subkulit S, nilai orbitalnya yaitu 0, P1, D2, F3. Sedangkan yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan simbol M, di mana menunjukkan jumlah orbital, di mana subkulit S nilai kotaknya 1, P3, D5, F7. Sedangkan yang keempat yaitu bilangan kuantum spin atau dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum spin ini berfungsi untuk menunjukkan arah elektron, di mana pada setiap kita mengisikan elektronnya pada kotak-kotak ini, maka elektron terakhir yang mengarah ke atas bernilai positif setengah, sedangkan yang mengarah ke bawah yaitu negatif setengah. Selanjutnya yaitu aturan konfigurasi elektron, yaitu terbagi menjadi 4 aturan. Yang pertama yaitu aturan Aufbau yang berbunyi yaitu pengisian elektron dimulai dari tingkatan energi terendah ke tingkatan energi tertinggi. Yang kedua yaitu aturan Hahn, di mana berbunyi elektron menempati orbital satu persatu sebelum berpasangan. Yang ketiga yaitu larangan Pauli, di mana tidak ada dua elektron memiliki nilai keempat bilangan kuantum yang sama. Yang keempat yaitu pengecualian subkulit D, di mana subkulit D ini jika elektron terakhir subkulit yang kita isikan bernilai S2, D4 atau S2-9, maka penyusunan elektron dalam orbitalnya harus memenuhi aturan setengah penuh D5 atau penuh D10, sehingga elektron yang di S2 tereksitasi ke D4 sehingga menjadi S1 D5.
Sedangkan S2D9, elektron yang di S tereksitasi ke D sehingga menjadi S1D9. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama yaitu Si atau silikon dengan nomor atom 14. Yang pertama yaitu konfigurasi elektronnya, di mana konfigurasi elektronnya ini kita menuruti aturan Ohbo tadi, yaitu pengisiannya dimulai dari tingkatan energi terendah ke tingkatan energi yang tinggi. Yang pertama yaitu misalnya kalau kita mau mengisi konfigurasinya yaitu dimulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, terus 3P6, terus 4S2, dan begitu selanjutnya. Nah, di Si nomor atom 14 ini didapatkan konfigurasi elektronnya yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2, atau bisa kita singkat dengan Ne 3S2, 3P2, di mana Ne ini berdasarkan aturan gas mulia yaitu nilai nomor atomnya yaitu 10. Sedangkan bilangan kuantum utama di mana menunjukkan tingkatan kulit yang terakhir kita isi. Tingkatan kulit yang terakhir ditulis pada konfigurasinya yaitu 3. Maka nilai bilangan kuantum utamanya yaitu 3. Sedangkan bilangan kuantum momentum sudut yaitu yang terakhir kita isikan yaitu subkulitnya P, di mana nilai subkulit P yang kita ketahui yaitu bernilai 1. Selanjutnya yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini elektron yang terakhir kita isikan yaitu 2. Yang kita isikan yang pertama 1, 2, di mana nilai di tengahnya 0, positif 1, negatif 1, dan elektron terakhir kita isikan itu yaitu pada kotak yang bernilai 0. Sedangkan yang terakhir yaitu bilangan quantum spin. Bilangan quantum spin itu arah pengisian terakhir elektronnya, yaitu mengarah ke atas sehingga bernilai positif setengah. Contoh soal terakhir yaitu C29 atau atom karbon dengan nomor atom 29. Konfigurasi pada atom karbon ini terbagi menjadi 2, yaitu konfigurasi yang tidak stabil sama konfigurasi stabil atau aturan penuh, setengah penuh atau penuh. Yang pertama yaitu konfigurasi tidak stabilnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Yang kita ketahui tadi, jika elektron terakhir subkulitnya pada S dan D, maka penyusunan elektronnya dalam orbitalnya harus memenuhi aturan setengah penuh atau penuh. Sehingga dalam bentuk stabilnya, elektron pada S2 tereksitasi ke D9, sehingga 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Selanjutnya yaitu bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama yang kita isikan yaitu bernilai 3. Sedangkan bilangan kuantum momentumnya yaitu berakhiran pada subkulit D. Nilai subkulit D yaitu 2. Dan bilangan kuantum magnetiknya yang kita ketahui D itu memiliki kotaknya 5, di mana kita mengisikan elektronnya yaitu berdasarkan yang tidak stabil sehingga berakhir pada positif 1. Dan bilangan kuantum spinnya yaitu bernilai minus setengah karena kita mengisikan elektronnya yang terakhir yaitu menghadap ke bawah. Sekian tutorial tentang teori atom kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih.